Baik teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Dimas di channel Dimas Nugra 33 dan assalamualaikum. Kita masih melanjutkan series atau video tentang development audio tutorial, dan di kali ini kita udah nyampe ke section controller atau bisa dibilang juga API lah ya. Nah, jadi konsep controller ini sebenarnya mirip dengan model, jadi sama-sama kelas gitu kan. Cuman bedanya kalau controller ini kita nggak mendefine name-nya, nggak mendefine description dan atribut lainnya gitu kan, tapi memang pure kelas Python gitu kan. Jadi seperti kelas pada umumnya gitu kan, dan ketika kita lakukan inherit pun itu bisa ya seperti inherit pada Python, basic Python lah gitu kan, bukan seperti model tapi sama-sama kelas gitu kan. Nah, bisa dibilang gini ya, konsep API atau controller di Odoo itu sama lah, jadi istilahnya sama gitu kan. Jadi ada yang namanya API atau controller atau API itu kan konsepnya ada routing, routing tuh endpointnya gitu kan, terus ada request, ada respon gitu. Itu kayak hal wajib yang ada di ruang lingkup API gitu kan. Nah, controller di Odoo pun sama gitu kan, konsepnya seperti itu. Baik teman-teman, di sini bisa dilihat ada contoh 3 routing atau 3 endpoint gitu kan, dari hasil scaffold ya, hasil scaffold yang dari awal banget yang kita buat gitu kan. Dan di sini di sini ada 3 contoh gitu kan, contoh-contoh endpointnya dan requestnya, terus juga responnya kayak gimana gitu kan. Nah, kita akan bahas mulai dari yang paling atas dulu. Oh iya, video tentang API ini atau controller ini mungkin akan dibagi ke dalam beberapa video atau beberapa episode gitu kan, karena pembahasannya pasti kayaknya lumayan panjang gitu kan. Kalau dibikin satu video kayaknya nggak efektif gitu kan. Jadi kita akan bahas di endpoint yang pertama dulu, di dev index, terus ada routingnya. Kita akan bahas mulai dari route-nya itu parameternya apa aja, terus function, ada keyword argumen, terus return-nya seperti apa gitu kan. Yang ini mungkin teman-teman bisa abaikan dulu aja ya. Oh ya, kalau yang belum buat ya filenya diusahakan buat dulu, dan biasanya untuk controller ini disimpan di folder controller juga gitu kan. Kalau yang udah scaffold nggak usah khawatir, udah otomatis dibikinin. Oke, yang ini kita uncomment dulu, ini kita hide, ini juga kita uncomment, kecuali yang ini ya. Nah, di sini saya akan jelasin dulu, untuk membuat sebuah controller kelas baru itu kita perlu import modul HTTP gitu kan dari si Odoo modul. Fungsinya untuk kita lakukan inheritance di kelasnya. Contoh di sini saya ngebuat kelas Odoo tutorial dan harus menginherit kelas http.controller gitu kan, atau http.controller, atau bisa juga teman-teman ya kayak gini ya, http import controller, itu sama aja, nanti diisinya di sini berarti controller gitu kan, itu sama aja sih sebenarnya. Oke, biar lebih simple aja kayak gini. Nah, terus kita buat sebuah endpoint gitu kan, menggunakan dekorator route ya, route ya. Dan di route ini kalau kita lihat sebenarnya di sini banyak banget nerima parameter. Cuman yang memang bisa dibilang mandatory lah, itu adalah endpointnya gitu kan. Kita tentukan endpointnya apa gitu. Misal di sini, ini jangan kepanjangan ya, kayak gini aja. Yang ini kita hapus. Nah, di sini kita membuat sebuah endpoint baru, yaitu Odoo dash tutorial gitu kan. Outnya kita bentar dulu ya. Nah, untuk route ini juga bisa kayak tadi, ini dihapus. Jadi ini sebuah dekorator gitu kan, mendekorator sebuah function index gitu kan. Jadi nanti endpoint ini akan berhubungan dengan function index ini gitu kan. Ini sebenarnya bebas ya, namanya nggak perlu index, bisa home, bisa Odoo tutorial juga bisa gitu kan nama functionnya. Oke, kita lanjut ke outnya. Nah, di routing ini itu sebenarnya ada beberapa lagi, ada methods,
ada website, ada course, ada CSRF, ada juga params error gitu kan. Nah ini kita akan bahas dulu route sama out gitu kan. Jadi yang lain nanti kita akan bahas di video selanjutnya gitu kan. Nah out ini terbagi menjadi 3 sebenarnya. Ada user, ada public, ada none. Nah kalau none ini memang nanti ketika request itu nggak ada usernya sama sekali gitu kan. Jadi kosongan usernya. Bisa dibilang anonymous gitu kan. Kalau public sama user ini dua-duanya requestnya ada usernya. Jadi user di Odoo-nya nanti dapat tuh. Bedanya kalau public dia memang default. Artinya nggak perlu login. Itu bisa dapat user public nanti otomatis gitu kan. Jadi di Odoo ada namanya user public. Kalau user gini ya, outnya user, dia harus login dulu. Otomatis nanti ketika request ke endpoint ini, itu request.env usernya itu adalah user yang login gitu kan, concurrent usernya gitu. Kalau none gini ya berarti tanpa login gitu kan, dan nggak ada usernya. Kita akan coba none dulu gitu kan, terus nanti kita akan cek di requestnya, ngecek usernya tercatat atau enggak gitu kan. Oke, selanjutnya nama fungsinya bebas. Terus di sini ada keyword argumen, di sini bisa dikosongin, bisa juga kita definisiin. Yang mana nantinya keyword argumen ini kalau misalnya ada query parameter itu kita bisa tangkep lewat keyword argumen gitu kan. Terus ada return. Nah return ini itu mandatory. Returnnya sebenarnya banyak. Ada beberapa. Ada return render, ada return make JSON request, JSON respond gitu kan. Ada return data langsung gitu kan, data JSON gitu kan. Jadi ada macam-macam. Nah kita akan return sebuah string langsung gitu kan, tanpa return template. Nanti kita akan coba untuk return template, yang mana templatenya kita bisa custom tuh, kita bisa pakai layoutnya Odoo, terus kita bisa custom kontennya gitu kan, macam-macam lah. Nah kita akan coba return text dulu. Ini juga harusnya akan tampil tulisan hello world di halamannya gitu kan. Oke baik, ini harusnya ketika kita base URL terus kita request ke endpoint ini gitu kan, itu harusnya udah jalan gitu kan. Kita akan coba, jangan lupa daftarin atau registrasi file ini di init, terus juga controllernya daftarin di init modulnya gitu kan. Oke, kita refresh dulu, restart dulu service-nya, terus masuk ke Odoo-nya. Nah di sini kita buka duplicate. Gimana sih cara request-nya? Cara request-nya itu tinggal masukin aja Odoo tutorial. Oke, berhasil tampil gitu kan, hello world. Nah ini tampilannya masih blank putih gitu kan, dengan tulisan hello world, jadi masih kosongan gitu. Nah ini kita bisa menggunakan layout websitenya gitu kan, webnya Odoo gitu kan, kayak headernya, footernya kita bisa menggunakan layoutnya itu. Nanti kita bisa panggil di template. Jadi kita returnnya itu menggunakan request.render template gitu kan. Nah di templatenya kita bisa ngirim data ke dalam template itu. Nah di dalam template kita bisa looping data, kita bisa pengkondisian dan segala macam lah gitu kan. Oke, kita balik ke sini. Oh iya, ada yang lupa satu parameter lagi. Jadi sebenarnya ini nggak bisa dibilang mandatory banget gitu kan. Tapi kalau memang type-nya beda, ya mandatory lah gitu kan. Jadi ada satu parameter namanya type gitu kan. Nah type ini tuh itu ada HTTP, ada JSON gitu kan. Nah kalau misalnya HTTP itu kita bisa langsung request via browser gitu kan. Tapi kalau misalnya type-nya JSON itu biasanya hanya bisa dieksekusi di type-nya itu, bisa dieksekusi di menggunakan bahasa kayak JavaScript, Python, PHP gitu kan, menggunakan request, menggunakan fetch gitu kan, atau menggunakan Postman gitu kan untuk requestnya. Jadi nggak bisa lewat
URL browser lagi gitu. Nah ini kalau memang type-nya JSON kita harus define, tapi kalau type-nya HTTP ya kita nggak perlu define karena defaultnya adalah HTTP gitu kan. Oke, kalau kita ganti JSON, ini ganti JSON, terus kita refresh. Nah ini kalau kita ganti ke JSON dia akan muncul error seperti ini ya, jadi nggak bisa tuh tampil halamannya nggak nampil gitu kan, dia bad request gitu. Kalau kita lihat di sini pun kita bisa lihat di lognya ya, mana ini ya 400 ya bad request gitu kan. Oke, jadi itu sih untuk simple dari basic dari controllernya si Odoo gitu kan. Oke, jadi sebenarnya bisa dibilang ya boleh sih di define gitu kan untuk type-nya HTTP supaya lebih jelas aja routing ini tipenya HTTP gitu kan. Mungkin biasanya kan yang development awal dia tahu, tapi developer selanjutnya misal ini type-nya apa gitu kan untuk routing ini, untuk endpoint ini gitu kan. Jadi ya mungkin better di define gitu untuk type-nya. Jadi route ada out, ada type gitu kan, itu di define gitu. Oke, mungkin di video kali ini cukup dulu ya untuk tutorialnya. Jadi masih basic lah gitu kan, dan di next video kita akan lanjut untuk returnnya itu menggunakan template gitu kan. Jadi kita pakai layoutnya Odoo, footer dan headernya supaya lebih bagus tampilannya, dan kita akan kirim berbagai informasi ke dalam templatenya untuk dilakukan ya pengolahan data di templatenya gitu kan. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.